bukan keluhan ya, banyak yang disampaikan oleh para pembimbing mahasiswa, di mana mahasiswa eh, kurang mengikuti pedoman yang sudah pedoman penulisan, teknis penulisan yang diatur oleh Pak Rektor ya, Pak Rektor UI. Nah, untuk itu PSB berinisiatif untuk melakukan pelatihan ini yang akan mempermudah mahasiswa untuk melakukan penulisan sekaligus akan membantu para dosen untuk mempermudah mereview tulisan mahasiswa yang akan lulus gitu ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena akan sangat dimudahkan untuk kalian menulis secara teknis sesuai dengan SK Rektor. Oke, saya izin share ya. Sebelum kalian belajar tentang teknis penulisan karya akhir, saya ingin menyampaikan bahwa UI itu punya resources yang lumayan ya, yang lumayan besar gitu ya. Dan mungkin sebagian kalian sudah pernah mencoba ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sini, saya ingin memperkenalkan nih, mungkin sebagian besar juga tahu. PSB sudah mengembangkan sistem yang namanya online web base ya, untuk katalognya. Jadi coba kalau kalian mau coba melalui gadgetnya juga nggak apa-apa, HP-nya. Coba kita ketik deh, PSB titik FEB titik UI ACID. Oke, udah terlihat belum? Udah ya? Oke, teman-teman mahasiswa mungkin selama ini melihat penampilan ini ada di komputer yang ada di depan RBW ya. Nah, terkait dengan pelatihan ini, saya ingin menginformasikan bahwa ketika nanti kalian sudah mengikuti pelatihan ini, kalian mau membaca lebih dalam lagi, kalian bisa tinggal klik aja. Nanti yang disampaikan Pak Dindin ada di sini, kemudian nanti yang saya sampaikan ada di remote UIACD. Kemudian terkait dengan pencarian koleksi yang ada di PSB, kalian juga bisa cari. Ini ada koleksi berbagai macam, ada tesis, skripsi, disertasi, buku wajib, buku penunjang. Kalian bisa pakai ini dan nanti akan bisa jadi acuan kalian ketika meminjam koleksi di PSB ya untuk bahan karya akhir. Nah, terkait dengan sesi ini, saya coba memperlihatkan apa sih sebenarnya yang powerful untuk kalian pakai nanti ketika menulis karya akhir. Nah, mungkin sebagian juga udah pada tahu, kita punya pusat data ekonomi dan bisnis. Tinggal klik aja. Ketika kalian ingin belajar tentang Refinitiv, Refinitiv mungkin kalian tahu ya, database yang cukup besar yang kita langgan, yang bisa dipakai untuk riset-riset di Fakultas Ekonomi. Kemudian kita juga anak ekonomi nih, kita punya data ekonomi, makroekonomi namanya CEIC. Ya, ini ada guidance-nya. Nanti kalian bisa coba akses dan bisa meminjam untuk by remote dari rumah atau dari mana dengan layanan yang ada di PDEB gitu ya. Nah, terkait dengan data ekonomi dan bisnis, selain itu kita juga punya proceeding. Kalau anak keuangan ada namanya annual report, financial report. Bahkan kita punya yang kalau perusahaan baru listed, baru TBK, itu namanya apa ya Den ya? eh Listing di BJ ya, Bu. Ya, Terbuka. pokoknya produk Prospektus, publikasi-publikasi Bu. ya, listed di BJ. Prospektus. Oke. Oh ya, prospektus. Oke, jadi teman-teman yang mahasiswa keuangan mungkin bisa kebantu ya. Nah, ketika kalian ingin bertanya dengan teman-teman pustakawan bisa juga klik di sini. Jadi websitenya PSB sudah sangat membantu. Nah, terkait dengan sesi saya coba memperlihatkan remote lib UI ACID. Ada beberapa yang kalian udah tinggal klik aja ya, alamatnya remote dash lib titik UI titik ACID, ini tempatnya. Nah, ini adalah e-resources yang sangat membantu kita di UI untuk melakukan penulisan ilmiah, termasuk karya akhir. Nah, yang terkait dengan jurnal, ini ada beberapa pilihan. Yang paling relasi dengan Fakultas Ekonomi diantaranya adalah EBSCO-Host ya, ini isinya jurnal, artikel, full text bahkan, kemudian Emerald Insight, terus kemudian ada lagi GSTOR, Journal Storage, Journal of the Journal, ProQuest, dan seterusnya, ada Science Direct, kemudian ada Springerlink, Taylor, Francis, dan seterusnya.
Saya yakin di antara kalian sudah pernah menggunakan. Nah, satu yang terbaru adalah adanya data statista. Ini anak marketing mungkin ya. Dulu yang pernah pakai Euromonitor era sebelum pandemi, ini ada namanya data market statista. Jadi kalau kalian masuk tentang apa, misalnya tentang kebetulan anak saya lagi nulis tentang konstruksi. Nah, ini ada pilihan. Misalnya industri konstruksi, ya, kita coba set. Ini ada beberapa dan bisa dipilih berdasarkan tempatnya, industri di Indonesia atau mungkin di India dan seterusnya. Kemudian ini ada pilihan consumer marketnya bagaimana, advertisingnya gimana, industrinya gimana, statistiknya juga ada yang berasal dari lembaga-lembaga besar dunia. Ini sepintas aja saya sampaikan karena waktu terbatas ya. Silakan kalian bisa memanfaatkan mumpung ini lagi gratis. Jadi UI akan melanggan ini tapi belum tahu kapan. Nah, saat ini kita mendapatkan trial sampai dengan 5 April. Kemarin saya sudah share ke SBA. Mudah-mudahan kalian sudah dapat ya. Nah, oke. Ini hanya info tentang terkait dengan statista yang gratis masih trial. Nah, kemudian kalian tentu akan menggunakan beberapa jurnal ya. Misalnya nih, seperti jurnal EBSCO-Host. Mungkin banyak anak marketing sini. Nggak bisa. Tunggu ya bentar ya, ada masalah nih. Waduh. Oke, ini dulu deh, ProQuest dulu deh ya. Mungkin sebagian udah pada pakai ProQuest ya. ProQuest. Oke, saya mau memperlihatkan ke kalian bahwa di ProQuest ini ada namanya database dissertation and thesis. Ya, dissertation and thesis ini adalah berangkat dari banyak dari karya-karya tugas akhir atau tesis disertasi yang ada di dunia ya. Dan itu bisa full text dan kalian bisa ambil download segala macam ya. Seperti tadi saya pakai ini deh, construction. Salah ngetik ya udah ini aja nggak apa-apa. Nih seperti ini karya-karya akhir terkait misalnya bidang kalian misalnya apa? Corporate finance ya. Ada nggak yang bisa ngasih judul? Yang topiknya sudah ada. Mungkin di antara kalian ada mau ngasih masukan judul topik? Silakan. Nanti saya bantu cari tesis disertasi mana yang ada di dunia yang bisa kalian download. Silakan. Ada yang nulis tentang finance nggak? Stock exchange ya misalnya ya. Oke. Siapa yang mau nulis tentang stock exchange misalnya seperti itu? Nah, ini ada beberapa pilihan 20 judul tesis disertasi yang ada di ProQuest yang bisa kalian download. Dan mungkin ini referensi yang mereka pakai bisa jadi acuan kalian untuk mencari rujukan atau daftar pustaka yang bisa dipakai di karya akhir kalian ya. Dan kemudian ini juga bisa diperkecil. Misalnya pengen cari yang 10-12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir deh yang terbaru. Ada nggak ada 2 bulan? Nah, ternyata ini adalah 5 tahun terakhir karyanya ya. Ini tahun 2021 ada. Atau mungkin lebih dipersempit 12 bulan terakhir. Oh sama, berarti ini adalah memang yang tahun terbitan terbaru dari karya ilmiah. Nah kalau salah satu ingin dipilih, kalian tinggal download aja abstraknya dan bahkan bisa diambil full text-nya gitu ya. Ini ibu kasihnya cuma sepintas aja. Ini full text-nya, kalian bisa dapetin semuanya. Hipotesisnya apa, introduction-nya apa, chapter satunya apa, dan seterusnya, background-nya segala macam. Ini bisa jadi acuan kalian untuk bisa memperkaya penulisan karya akhir kalian ya. Oke, kita balik lagi. Misalnya GStore.
Oke. Nah, untuk diketahui, JSTOR ini adalah jurnal storage ya kepanjangannya. Jadi jurnal-jurnal yang tidak terbaru tapi dia tersedia dari artikel pertama dari jurnal tersebut yang bisa diambil dari JSTOR dan ini full text. Misal kembali lagi stock exchange ya. Nah, ini agak lambat ya. Nah, ini kan ada 3.200 result ya, lebih dari 320 result. Ini bisa dipersempit, kita mau apa? Kita mau jurnal aja atau kita mau pakai book chapter atau apa, terserah dipersempit. Kemudian ini adalah serialnya gitu ya. Date-nya bisa dipersempit juga sehingga nanti hasilnya semakin mengecil, lebih apa ya, lebih mereduksi hasilnya lebih lebih mudah dicari. Misalnya tahunnya. Sorry. Oke. Dipersempit lagi dari 200 dapat sekitar segini. Kemudian dipersempit lagi dengan tipe-tipe pencarian, misalnya search-nya dalam dokumen juga, buku juga bisa, atau dipersempit dengan riset report. Pengen tahu riset reportnya, ini jurnalnya nggak usah deh misalnya. Oke, dapat 1783. Nah, ini adalah pengantar awal aja supaya teman-teman mahasiswa bisa tahu bahwa sumber-sumbernya banyak ya di resource yang diundangkan oleh UI. Kemudian kalau kalian sudah cocok dengan satu judul tertentu, ini citasinya kalian tinggal ambil aja. Ada yang nama IPA. Kalau FEB ini pakainya APA ya. Ini tinggal copy paste aja. Pindah ke daftar pustaka gitu ya. Ini sepintas terkait dengan GSTOR ya. Nah, selain GSTOR dan ProQuest tadi, juga ada yang namanya EBSCOhost tadi agak gagal tapi pada sebenarnya waffle. Oh, nggak bisa masih ya. Yang umum sering ya? Gimana? Oke, kita lanjut ya. Jangan rusak. Ini agak mau rusak. Science Direct. Oke. Science Direct ini termasuk jurnal yang powerful untuk Fakultas Ekonomi. Nah, teman-teman mahasiswa bisa ambil dari Advancers. Advancers itu mempersempit. Misalnya masih stock exchange ya, kita pakai ya. Buka dulu. Nggak usah buka pakai yang ini aja. Ya, misalnya seperti ini, salah satu deh. Jurnal title-nya kalian udah dapat, oke, bisa. Kalau misalnya sudah ada sumber pustakanya, tahunnya ada, silakan masukkan atau berdasarkan autornya juga boleh, gitu ya. Kalau ini kan di dalam term ini terdapat dalam artikel, jadi mungkin lebih banyak. Kemudian kalau misalnya mau lihat lagi pencarian melalui title, gitu ya, bisa juga kita ambil berdasarkan yang ada kata-kata ini di title. Kita coba search ya. Nih, ada sekitar 777 result. Teman-teman mahasiswa bisa juga mempersempit pencariannya. Ini ada informasi, kalau yang 2023 ada 13 title terkait dengan stock exchange. Kalau mau semuanya diambil ya tinggal ambil aja semuanya. Atau mungkin cukup 22 dan 23 karena jurnal terbaru. Kemudian ini berdasarkan riset artikel atau review artikel terserah gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan subjek areanya. Kalau mau ambil economic and finance atau business management accounting itu bisa juga. Kita persempit ya, coba ya. Dapat nggak nih? Oh, dapat 6. Kalau udah dapat 6, biasanya kalau kita udah cocok dengan apa namanya tipe definisi pencarian ini akan lebih mudah melihatnya ya. Kalau misalnya ternyata dari 6 ini belum cocok, kita main lagi di sini. Misalnya tipe tipe risetnya
atau open access bisa juga. Jadi banyak sekali filter-filter yang bisa dipakai oleh semua pencari untuk bisa mempersempit hasil pencarian gitu ya. Dan ini juga full text gitu ya, ada abstrak segala macam. Nah, contohnya saya klik satu. Ini juga ada citasinya. Ketika citasinya butuh dalam bentuk teks, ini akan diperlihatkan mana ya citasinya. Kok nggak muncul ya, Din? Klik lagi, Bu. Ini aja ya? Oh, udah ekspor ya? Ya. Kok munculnya di mana ini? Lupa saya. Coba ya kalau pakai reference work ya. Klik ekspor. Hah? Coba. Jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu merangkai apa daftar pustaka yang judul, pengarang segala macam. Oh, harus pakai ini nih, ref work. Oke, kita seperti itu ya. Masih ada diinstal dulu ya, Din ya. Oke, itu contohnya yang tadi apa Science Direct ya. Kemudian ada lagi, sebenarnya saya pengen liatin apps co-host nih, tapi sayang nggak bisa. Kenapa saya ingin lihatkan? Karena dia lebih powerful secara jurnal full text dibanding ProQuest. Kenapa? Karena seperti jurnal-jurnal penting, kayak Journal of Marketing, Strategic Management Journal ada di sini. Terus apalagi ya, Din ya? Beberapa banyak ya. Seperti misalnya anak ekonomi. Kita coba ngumpulin yang jurnal yang ada di apps co-host. Mungkin anak ekonomi sering pakai Quarterly Journal of Economics, Canadian Journal of Economics, Journal of Economic Management Strategy, dan Journal of Economics and Finance. Kalau yang di G-Store ada Journal of Economic Perspective, Journal of Economic Quarterly of Journal Economic, American Journal of Economic and Sociology, dan seterusnya gitu ya. Jadi melalui penjelasan ini kami berharap mahasiswa bisa memanfaatkan apa yang sudah ada disediakan di UI, kemudian juga di PSB gitu ya. Nah, satu hal lagi, saya hanya singkat aja karena ini akan lebih banyak Pak Dindin yang akan menyampaikan terkait dengan teknis penulisan karya akhir. Satu hal, PSB membuka bagi mahasiswa yang kesulitan setelah nanti pelatihan kemudian mengimplementasikan teknis penulisan karya akhirnya, kemudian agak ada kesulitan, bisa ke PSB ya. Sementara Pak Dindin adalah bertugas untuk membantu mahasiswa yang karya akhir untuk memastikan apakah benar formatnya seperti ini dan seterusnya. Jadi silakan manfaatkan pertemuan ini dengan Pak Dindin. Dan mudah-mudahan ini akan membantu kalian untuk mempercepat lulus di semester September ya. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang bertanya, boleh di chat ya. Oke, saya berikan kepada Deden. Makasih Deden. Baik Bu, terima kasih atas komentarnya. Baik, untuk lanjut ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Dindin. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Tadi pengantar sudah disampaikan oleh Kepala PSB ya, Ibu Endang Wahyu Lestari, di mana disampaikan bahwa penulisan teknis tugas akhir ini memang sudah ada di dalam panduan yang dikuatkan melalui SK Rektor. Nah, jadi sebenarnya semua teknis panduan penulisan itu sudah ada semua di situ, tetapi kita yang di lapangan ternyata banyak juga yang setelah kami terima, banyak yang skripsinya ya, khususnya buat anak S1, itu yang belum sesuai dengan panduan penulisan. Nah, biasanya mahasiswa itu mengikuti contoh dari
kakak kelasnya ya, jadi tidak melihat langsung dari panduan sudah diberikan, tetapi melihat dari contoh kakak kelasnya yang sudah jadi. Akhirnya mengikuti ke sini, akhirnya padahal contohnya pun belum tentu betul, akhirnya banyak yang tidak seragam secara dari penulisan ataupun dari format tugas akhir tersebut. Sebelum nanti saya praktekkan terkait format penulisan tugas akhir khususnya skripsi, saya akan menyampaikan dulu beberapa poin terkait karya akhir ya, karena tugas akhir ini juga teman-teman mulai menulis skripsi, kemudian setelah menulis di dalam penulisan juga nanti diwajibkan untuk membuat naskah ringkas, kemudian juga setelah itu mengisi persetujuan publikasi naskah ringkas, kemudian juga diunggah di UIANA, kemudian diunggah juga di PSB, jadi rangkaiannya lumayan banyak. Jadi nanti saya akan menyampaikan step by step terkait tugas akhir yang nanti akan diserahkan ke pusat sumber belajar. Baik, saya izin screen dulu sebentar. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, sudah. Baik, terkait pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia ini tertuang dalam Keputusan Rektor nomor 2143 2017. Ini merupakan pedoman teknis penulisan yang setelah direvisi. Jadi ini yang terbaru ya. Jadi terbaru itu menggunakan SK Rektor nomor 2143 2017. Kemudian juga nanti akan disampaikan terkait poin penting dalam SK Rektor tersebut, kemudian juga teknis penulisan format tugas akhir, naskah ringkas, kemudian juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, terkait unggah dan bebas pinjam, dan juga template yang ada atau yang sudah ada di websitenya PSB. Baik, saya mulai terkait poin penting dalam SK Rektor nomor 2143 UI 2017. Yang pertama itu semua fakultas, sekolah, dan program pendidikan vokasi menggunakan pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia edisi revisi. Jadi yang 2143 ini merupakan edisi revisi ya, yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Sebentar. Sebentar, saya ganti ini dulu, sound dulu ya. Baik, yang kedua. Suara saya udah mulai rada jelas nggak ya? Ya, jelas. Ya, sudah jelas. Baik, yang nomor 2 terkait setiap mahasiswa Universitas Indonesia pada akhir masa studi wajib menggunakan panduan teknis pengunggahan, nah ini terkait unggah ya, yang tercantum dalam pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa yang telah mengunggah karya ilmiahnya ke lib.ui.ac.id/unggah wajib memeriksa status unggahannya diterima atau masih perlu perbaikan. Jadi nanti apabila teman-teman selesai melakukan unggah itu nanti akan dicek
apakah sudah sesuai dengan format penulisan atau belum. Kalau misalkan belum, berarti harus ada perbaikan lagi. Kemudian yang keempat, ijazah akan diberikan bagi mahasiswa yang telah mengunggah karya ilmiahnya dengan status diterima. Ya, jadi selalu dicek status unggahnya apakah nanti statusnya sudah diterima atau belum, karena ini sebagai acuan teman-teman nanti akan bisa boleh mengambil ijazah seperti itu. Kemudian terkait teknis penulisan format tugas akhir, nah ini yang dimaksud tugas akhir itu buat S1 itu ada mulai dari skripsi, kemudian laporan magang ataupun studi mandiri. Kemudian untuk S2 itu ada tesis dan S3 itu disertasi. Nah, untuk tugas akhir ini kita bagi 3, bagian awal, isi, dan juga bagian akhir. Yang dimaksud bagian awal biasanya itu sampul sampai dengan daftar isi gitu. Daftar isi nanti ada kalau misalnya daftar tabel, data gambar seperti itu. Kemudian yang bagian kedua yaitu terkait bagian nomor halaman Latin, biasanya ini terkait dari isi dari mulai bab 1, bab 2 sampai bab 5 biasanya ya. Atau misalkan disertasi biasanya ada sampai 7 bab, biasa seperti itu. Kemudian untuk bagian akhir ini terkait dengan daftar pustaka atau daftar referensi dan juga lampiran kalau memang itu ada lampiran. Kemudian terkait naskah ringkas. Nah, untuk naskah ringkas ini semuanya tetap teman-teman mahasiswa wajib membuat naskah ringkas. Naskah ringkas itu biasanya ringkasan daripada tugas akhir yang sudah dibuat. Misal dari skripsi berarti naskah ringkas dari skripsi tersebut. Nah, poin penting yang terkait pembuatan naskah ringkas itu, yang pertama itu formatnya seperti jurnal ya, artikel jurnal ilmiah. Jadi formatnya hampir sama lah seperti itu. Kemudian ada batasan jumlah halaman. Ya, jumlah halamannya batasin sampai 20 halaman. Kemudian ini alamat untuk unggahnya. Untuk unggahnya nanti diunggah di lib.ui.ac.id/unggah. Kemudian juga untuk template-nya nanti saya praktikkan juga bahwa semua template juga sudah tersedia di website-nya PSB ya. Kemudian juga ada namanya formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, di mana formulir ini nanti ada pilihan apakah naskah ringkas ini akan diunggah di UIANA ataupun tidak. Kalau misalkan tidak, ya nanti di bawahnya ada pilihannya karena misalkan akan di jurnal internasional misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga formulir persetujuan naskah ringkas ini juga harus ditandatangani oleh salah satu dosen pembimbing. Kalau misalkan ada dosen pembimbingnya 2, itu ya hanya salah satu aja nanti yang menandatangani persetujuan publikasi naskah ringkas ini. Kemudian juga untuk template-nya juga sudah kami sediakan, ada di website-nya PSB. Kemudian setelah teman-teman mahasiswa membuat skripsi, naskah ringkas, kemudian juga setelah diunggah dan juga mengisi formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, nah nanti teman-teman terkait dengan bebas pinjam. Nah, untuk unggah tadi sudah saya sampaikan bahwa unggah itu ada 3 file yang harus diunggah, yaitu tesis, kemudian naskah ringkas, dan juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Itu yang 3 file itu wajib yang akan diunggah di UIANA, di lib UI ya. Kemudian juga setelah diunggah jangan lupa untuk melakukan cek status unggahnya. Apabila diterima, itu bisa langsung di-download dan dicetak hasil unggahannya tersebut, bukti unggahnya ya, nanti ada. Kemudian juga apabila telah melengkapi semuanya, nanti tinggal menyerahkan hard copy, kemudian bebas pustaka, dan juga
Bebas Pustaka UI. Nah, untuk Bebas Pustaka UI ini mengisi secara online. Nah, ini ada di linknya s.id/bebas pustaka UI. Nah, nanti teman-teman tinggal mengisi saja, biasanya bentuknya isian ya nanti, dan juga emailnya harus email UI nanti yang harus di input atau dimasukkan di dalam pengisian tersebut. Nah, nanti setelah mengisi nanti akan dikirimkan bebas pustaka dari UI. Nah, ini juga jangan lupa di print juga bebas pustaka UI-nya. Kemudian untuk sementara ini dan sampai saat ini perpustakaan UI tidak menerima hard copy tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi. Jadi teman-teman sementara tidak perlu lagi ke perpustakaan UI untuk menyerahkan hard copy skripsinya, karena mereka sekarang hanya menerima hasil daripada unggahannya, itu skripsi yang sudah diunggah seperti itu. Nah, kemudian terkait penyerahan tugas akhir dan bebas pustaka. Nah, nanti ini berlaku untuk seluruh prodi ya. Untuk yang di Pusat Sumber Belajar di FEB sendiri ini berlaku untuk yang mahasiswa S1, EKK, dan juga program pascasarjana baik S1 ataupun S2 ataupun S3. Nah, sedangkan untuk yang ekstensi, kemudian MM, dan juga maksi PPAK itu dilakukan di perpustakaan prodi masing-masing. Kemudian terkait penyerahan tugas akhir atau hard copy ya. Jadi teman-teman setelah formatnya udah selesai, silakan untuk dicetak tugas akhirnya, skripsinya. Nah, untuk dicetak, setelah dicetak, teman-teman di bukti unggahin, kemudian bebas pustaka dari UI juga sudah ada. Nah, kemudian teman-teman selain diunggah di UI-ana, teman-teman juga mahasiswa S1 wajib untuk mengunggah skripsinya melalui link di sini, s.id/FEB-TAS-1. Nah, ini teman-teman wajib mengunggah skripsinya, soft copy skripsinya di sini di link tersebut. Kemudian terkait untuk penyerahan tugas akhir skripsi, nah ini mahasiswa nanti setelah mencetak bukti unggah dan bebas pustaka juga nanti disertakan juga dengan satu eksemplar hard copy ya, hard copy S1 skripsi. Jangan lupa untuk skripsi, nah ini juga aturan dari UI bahwa untuk cetakannya bahwa dari mulai bab 1 sampai bab terakhir itu harus dilakukan secara bolak-balik ya. Jadi halamannya bolak-balik nanti dari mulai bab 1 sampai terakhir. Jadi yang dikumpulkan tidak hanya bab 1 sampai bab terakhir, tapi tetap seperti aslinya lah, dari mulai halaman cover sampai halaman terakhir atau misalnya lampiran, ini dicetak dan dijilid, tetapi nanti dicetak di dalam jilidnya tersebut, mulai bab 1-nya itu sampai terakhir harus dicetak secara bolak-balik. Nah, untuk warna cover sendiri untuk S1 itu warna putih ya, untuk warna putih. Kemudian apabila sudah dicetak, kemudian diserahkan ke bagian layanan informasi PSB untuk menerima tanda terima tugas akhir. Setelah menerima, nanti setelah akan dibuatkan tugas akhir tersebut, tanda terima ya, tanda terima tugas akhir. Kemudian setelah itu nanti ke bagian layanan keanggotaan untuk dibuatkan surat bebas pustaka. Jadi surat bebas pustaka dari Pusat Sumber Belajar FEB akan dicek keanggotaan apakah teman-teman mahasiswa itu masih ada pinjaman buku, kemudian juga mungkin ada masih ada pinjaman loker ya, dan nanti akan dicek dulu kalau memang masih ada tanggungan yang harus diselesaikan dulu administrasinya, nanti baru akan dibuatkan surat bebas pustaka PSB. Tapi kalaupun misalkan sudah beres ataupun sudah tidak ada tunggakan, nanti akan langsung dibuatkan.
Nah, biasanya bukti unggah ini akan sebagai prasyarat untuk pengambilan ijazah di Birpen yang ada di dekanat. Jadi mahasiswa urutannya seperti itu ya. Jadi sampai akhir itu harus menyerahkan hard copy, membuat surat bebas pinjam juga, karena persyaratan bebas pinjam ini nanti akan dibawa sebagai bukti untuk pengambilan seperti itu. Baik, selanjutnya terkait untuk template, semua template tugas akhir semuanya sudah tersedia di websitenya PSB. Tadi Bu Tari sudah menyampaikan alamat websitenya PSB, yaitu di psb.feb.ui.ac.id ya. Nanti saya akan praktekkan juga untuk websitenya PSB terkait pedoman teknis penulisan karya akhir ini. Baik, untuk sebagai pengantar terkait tugas akhir, cukup sekian. Nanti saya akan langsung praktek terkait dengan template atau panduan dari skripsi yang nanti akan diunggah ataupun yang akan ditulis, diikuti oleh teman-teman mahasiswa S1. Baik, saya di sini akan coba buka dari kita akan mulai dari skripsi dulu ya, dari skripsi dulu. Saya coba buka dulu ini ya, buka websitenya. Baik, ini adalah websitenya Pusat Sumber Belajar. Tadi Bu Tari sudah sampaikan juga bahwa di sini ketika masuk ke dalam tampilan awal, di sini ada namanya pedoman tugas akhir. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja, tinggal buka aja pedoman tugas akhir. Nah, nanti di sini ada di paling bawah, nanti ada di sini sebutkan template dan pedoman tugas akhir bisa di-download di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa diklik aja di bagian download di sini. Nah, di sini di folder ini semua template yang terkait tugas akhir semuanya sudah kami sediakan. Jadi teman-teman dari mulai program studi S1, S2, S3 semuanya template sudah kami sediakan. Jadi silakan teman-teman mendownload template yang sudah kami sediakan. Selain template skripsi juga di sini juga ada template naskah ringkas. Nanti saya akan buka satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Sini ada template naskah ringkas juga, kemudian juga template skripsi, dan juga di sini ada formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, jadi sudah persyaratan untuk di soft copy file yang nanti akan diunggah semuanya sudah ada di website PSB ya, di pedoman penulisan tugas akhir. Jadi teman-teman silahkan tinggal di-download dulu filenya ya. Jadi jangan dibuka kemudian langsung di input atau diketik di websitenya, tapi langsung di-download dulu karena ada beberapa kalau langsung dibuka itu ada formatnya yang pasti tidak sesuai. Jadi silakan untuk di-download terlebih dahulu. Di sini ada template naskah ringkas, skripsi, dan juga formulir persetujuan. Nah, kemudian untuk template skripsi sendiri di sini kita buat sudah dalam bentuk Microsoft Word. Nah, di sini kita sudah dibagi-bagi nih. Sengaja kita bagi-bagi, kenapa? Kalau misalnya digabungin, dikhawatirkan nanti halamannya berubah-ubah ya, karena masing-masing halaman punya masing-masing bab, bagian cover, bagian bab juga daftar usaha mempunyai nomor
unik masing-masing, maksudnya posisinya masing-masing ya. Di sini dari kita sudah ada template skripsi dari mulai halaman sampul, kemudian juga bagian awal, kemudian terkait juga halaman abstrak, kemudian isinya dari mulai bab 1 sampai bab berapa. Silakan itu kalau untuk isi silakan disesuaikan dengan dari dosen pembimbingnya itu ya, jumlah babnya atau isinya. Kemudian juga di sini ada daftar pustaka juga, kemudian juga ada contoh lampiran. Saya akan coba kita buka satu-satu dari mulai halaman cover ya. Baik, ini merupakan halaman template yang pertama itu halaman cover. Cover itu halaman sampul ya, halaman sampul di mana ini nanti berlaku untuk halaman yang paling depan ataupun yang nanti untuk cover di halaman jilid. Ya, di sini sudah lengkap, ada dari mulai logo dan juga ini formatnya ini sudah sesuai, jadi di 2,5 kali 2,5. Jadi semuanya nih sudah ada, tulisannya juga sudah ada. Jadi teman-teman mahasiswa mengganti aja nih di sini. Di sini sudah disampaikan judul tugas akhir. Ya udah judul skripsi ataupun laporan magang ataupun studi mandiri, silahkan tinggal diketik aja di sini untuk judulnya. Ya, ini sudah disebutkan juga. Ini jenis hurufnya Times New Roman. Fontnya ukurannya 14 kapital. Nah, jadi di sini sudah kami siapkan dengan beserta keterangannya. Jadi teman-teman silahkan tinggal mengganti aja tulisan ini dengan judul tugas akhirnya. Kemudian yang setelah itu di bawahnya di sini ada tulisan skripsi, laporan magang ataupun studi mandiri. Nah, ini silahkan kemudian ke bawahnya lagi, di sini ada nama lengkap. Di sini untuk nama ya, nama mahasiswa. Untuk nama mahasiswa di sini, kemudian juga jenis hurufnya juga sudah ada, Times New Roman 12. Kemudian di bawahnya ada nomor NPM ya. Jadi untuk nama, nomor NPM. Ini sudah kami buat desainnya, tinggal mengajar di sini. Dan ini juga marginnya semuanya sudah sesuai dengan panduan ya. Marginnya itu 3 semua, kanan, kiri, atas, bawah 3 semua. Kemudian di paling bawah ada keterangan fakultas, kemudian programnya, program sarjana, kemudian lokasinya, dan juga tahun. Nah, ini misalnya teman-teman yang berdasarkan lapangan itu, yang berdasarkan contoh yang sudah kami terima itu belum bisa membedakan mana halaman cover, mana halaman judul. Karena beda halaman cover dan halaman judul. Nanti saya bandingkan apa perbedaannya ya. Di sini untuk yang halaman cover, halaman sampul, ini tulisannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian program sarjana. Nah, jadi ini sama semua ya. Jadi teman-teman harus sama semua. Jadi ada keseragaman. Kemudian lulusannya tahun berapa. Nanti tinggal diganti aja tahunnya seperti ini. Ini untuk halaman cover atau halaman sampul. Kemudian saya sekarang menuju ke halaman sampul ya. Bukan halaman sampul, halaman judul. Maaf. Ini merupakan halaman judul ya, beda halaman cover. Memang dari
dari atas itu hampir sama ya, dari ada logo, ada Universitas Indonesia, ada judulnya. Tetapi yang membedakan itu ada di bagian tengah di sini dan juga di bagian bawah. Nah, untuk yang halaman judul ini ada perbedaan. Pertama itu ada tulisannya di sini. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Nah, ini ada di halaman sampul. Sedangkan di halaman cover ini tidak ada keterangan seperti ini. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Untuk halaman sampul ini ada keterangannya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Ini ada di sini di halaman sampul. Kemudian yang bawahnya juga sama seperti halaman cover, ada nama, juga ada nomor NPM. Nah, kemudian di bawahnya, nah ini yang membedakannya juga, di bawahnya ini mulai lebih spesifik. Jadi ada program studi. Nah, ini program studi kan ada dari ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu akuntansi di sini. Yang membedakannya nanti teman-teman silakan diganti di sini di program studinya, ya. Di sini di bagian bawah yang membedakan dengan bagian halaman cover. Di sini ada program studi ilmu apa, kemudian kalau memang ada kekhususan silakan ya. Ada kekhususan dari program studi tersebut. Setelah itu kalau tidak ada tidak perlu. Kemudian juga lokasi terbit ada kita di Depok dan juga di sini ada bulan tahun. Nah, kalau misalkan di halaman cover itu hanya tahunnya saja. Ya, tetapi untuk di halaman sampul itu ada bulan dan tahun. Jadi ada perbedaannya ya. Ini lebih spesifik lagi. Kemudian setelah dari halaman judul kita masuk ke halaman pernyataan orisinalitas. Nah, ini semuanya sudah dibuatkan, sudah ada. Jadi diisi aja nih. Tinggal diisi aja nama, NPM, dan jangan lupa untuk tanda tangan ini jangan lupa dipasang materai 10.000. Nah, bagi mahasiswa jangan lupa untuk tanda tangan di atas materai 10.000. Ya. Ada materainya. Kemudian setelah itu ada tanggal kelulusan biasanya ya, sekarang tanggal bulan tahun. Jadi enggak tanggal aja, tanggal bulan tahun kelulusan. Untuk ini bagian awal untuk penomoran halaman Romawi, halaman sampul, halaman judul itu sudah masuk ke dalam halaman Romawi. Sekali lagi, halaman judul itu sudah masuk halaman Romawi 1 ya. Tetapi di halaman judul, halaman Romawi tidak perlu ditampilkan ya. Jadi akan ditampilkan mulai di halaman pernyataan orisinalitas. Jadi halaman judul itu halaman 1 Romawi, tetapi mulai penomorannya ada di halaman orisinalitas. Dan ini mulai halaman 2. Dan ini juga sudah ada halamannya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu lagi set numbernya, ini sudah ada. Dan juga sudah template-nya sudah ada dan penomorannya juga sudah ada. Kemudian setelah halaman pernyataan orisinalitas, masuk ke dalam halaman pengesahan. Ini urutannya ya, jadi jangan terbolak-balik. Halaman pengesahan dulu, baru halaman pernyataan orisinalitas. Ini sudah sesuai dengan panduan, jadi urutannya harus sama seperti ini. Setelah kemudian sekarang halaman pengesahan dan halaman pengesahan pun ini sudah ada formatnya. Anda silahkan tinggal diisi aja keterangan ini, nama, NPM, program studi, kemudian juga judul skripsinya silahkan. Kemudian juga di sininya, di bawahnya juga ada keterangan untuk memperoleh gelar sarjana apa ekonomi pada program studi apa, silahkan diisi, langsung diisi aja, diganti ya di sini. Kemudian juga ada dewan pengujinya, di sini tinggal ditulis saja di sini, kemudian tanda tangan juga ya. Di sini tinggal misalkan ada pengujinya ada 3 ya tinggal ditambahin aja nanti di sini
ditambahkan pengujinya. Seperti itu. Ini untuk halaman pengesahan. Kemudian juga di sini ada ditetapkan sidangnya lokasinya di mana, di Depok atau Salemba. Kemudian tanggal biasanya tanggal juga tanggal terakhir sidang biasanya ya. Ini di sini juga disebutkan tanggal, bulan, tahunnya ya. Seperti itu. Kemudian halaman juga sudah ada, ini halaman 3 Romawi. Kemudian setelah dari halaman pengesahan masuk ke kata pengantar. Nah, di sini kata pengantar silakan teman-teman tinggal mengetik aja di sini di kata pengantar isinya, ini tinggal diganti aja. Untuk yang judul kata pengantar ini tidak perlu dirubah ya. Ini sudah sesuai dengan template, tinggal diisi aja kata pengantarnya. Kemudian apabila kata pengantarnya misal sampai ada yang lebih dari 1 halaman, 2 halaman, nanti posisi halaman juga akan mengikuti halaman sebelumnya. Jadi akan langsung otomatis. Misalnya di halaman 4 nanti akan langsung halaman berikutnya halaman 5 seperti itu ya. Kalau misalkan ada kata pengantarnya lebih dari 1 halaman. Kemudian juga di bawahnya ada keterangan lokasi, ada Depok, kemudian untuk tanggal, bulan, dan tahun juga ada nama mahasiswanya. Seperti itu. Kemudian juga setelah itu ada namanya halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir ya untuk kepentingan akademis. Awas ketukar nih persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis sama persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, kalau yang persetujuan tugas akhir untuk kepentingan akademis ini ada di dalam skripsi, di dalam isi skripsinya ya. Kalau persetujuan publikasi naskah ringkas itu hanya berbentuk formulir dan itu terpisah. Dan itu tidak perlu dicetak, tapi itu hanya diunggah saja nanti di UIANA. Seperti itu. Kemudian isinya apa aja, tinggal ada isian nama, kemudian NPM, kemudian program studi, fakultas, dan juga jenis karya akhir. Nah, kemudian di sini juga ada yang harus diisi judul skripsinya atau judul laporan magang ataupun studi mandirinya. Silakan tinggal diketik aja di sini keterangannya. Di sini juga sudah dibuat kapan, di mana, tanggal, kemudian yang menyatakan nama mahasiswanya di sini. Ada nama mahasiswanya ya. Nah, ini terkait untuk dari mulai halaman judul sampai dengan pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir. Nah, kemudian halaman berikutnya yaitu halaman abstrak. Nah, untuk halaman abstrak ini ada 2 jenis yang harus dua abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah abstrak, ini tulisannya abstrak, berarti ini abstrak Indonesia. Ya, ini nanti tinggal diketik aja nama, program studi, judul, kemudian abstraknya silakan di sini. Kemudian selain abstrak nanti di bawahnya ada kata kunci bahasa Indonesia ya, karena ini abstraknya bahasa Indonesia. Kemudian juga kata kuncinya juga bahasa Indonesia. Kemudian setelah abstrak Indonesia, selanjutnya membuat abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Ini juga sudah ada template-nya, jadi teman-teman tinggal diisi aja nama studi programnya, tapi di dalam bahasa Inggris. Kemudian abstraknya juga dalam bahasa Inggris, kemudian keyword-nya juga dalam bahasa Inggris. Dan juga apabila memang abstraknya tidak banyak, maksudnya bisa dalam 1 halaman, misalkan abstrak Indonesia, abstrak Inggris, itu silakan dilanjutkan di bawahnya aja. Jadi di bawahnya aja di sini. Jadi tidak perlu lagi dibuat per halaman. Jadi misalnya abstrak bahasa Indonesia itu di bawahnya aja abstrak yang dalam bahasa Inggris kalau memang muat dalam 1 halaman. Kemudian hal yang penting lagi dari mulai halaman abstrak yaitu ada tulisan Universitas Indonesia. Ya, ini merupakan di dalam panduan disebut ini adalah auto text. Jadi
mulai halaman abstrak Indonesia itu wajib mencantumkan auto text tulisan Universitas Indonesia. Nah, dari mulai abstrak. Jadi auto text Universitas Indonesia ini dimulai dari halaman abstrak. Jangan dimulai dari halaman awal. Jadi jangan dimulai dari halaman pengesahan, pernyataan originalitas, tapi harus dimulai dari halaman abstrak. Nah, ini juga sudah ada template-nya, silakan nanti tinggal bisa diikuti saja. Ini juga sudah mulai ada auto text-nya. Jadi auto text sekali lagi dimulai dari halaman abstrak Indonesia ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya setelah abstrak Indonesia, bahasa Inggris masuk ke dalam daftar isi. Nah, ini daftar isi untuk isi silakan disesuaikan dengan isi daripada skripsinya masing-masing ya. Ini adalah merupakan contoh ya. Tapi jenis tulisannya dan juga fontnya, ukurannya itu ini semua sesuai dengan panduan ya. Jadi ini tinggal diikuti aja atau diganti ya, tulisan-tulisan ini. Kemudian juga untuk babnya jangan lupa dituliskan bab 1. Jangan tulisannya chapter ataupun hanya satu aja, harus tulisan bab 1. Bab 2, bab 3 semuanya sampai terakhir ya. Kemudian juga di sini udah ada juga apabila memang ada daftar tabel, nah silakan diganti aja di sini tabelnya apa saja. Kemudian ada daftar gambar juga, kemudian juga kalau memang ada daftar lampiran juga silakan ditulis di sini. Dan ini ditulis secara berurutan. Jadi misalkan dari daftar tabel ke daftar gambar dan tidak perlu lagi dibuat masing-masing halaman ya. Kalau memang masih muat dalam satu halaman berlanjut, silakan dilanjut di bawahnya aja. Seperti itu. Ini untuk daftar isi sampai daftar gambar atau daftar lampiran. Kemudian kita lanjut ke bagian isi ya, atau dari bab masing-masing skripsi. Baik, ini merupakan bab daripada isi skripsi. Sekali lagi, untuk isi ya, untuk isi itu diserahkan kepada dosennya. Misalnya dia urutan seperti apa, tapi yang pasti formatnya harus seperti ini. Bab 1, kemudian pendahuluan. Nah, ini juga sama seperti ini, subbabnya ya, subbabnya seperti ini. Kemudian untuk yang sifatnya gambar untuk keterangannya ditulis di bawah ya. Untuk gambar dulu, kemudian baru keterangan gambarnya di bawah. Nanti tinggal diberikan nomor gambar, nomor berapa. Kemudian gambar jenis hurufnya Times Roman, kemudian isinya center. Kemudian juga disebutkan sumber gambarnya ini. Jadi gambar, kemudian sumbernya juga dituliskan, jenis hurufnya dalam bentuk Times New Roman, ukurannya 10. Kemudian untuk subnya juga ini dibatasin sampai 3 tingkatan ya. Jadi misalkan ada 1.2, 1.2, 1.1, 1.2.1.1. Jadi ini hanya dibatasin hanya sampai 3 tingkatan. Jadi tidak boleh ada sampai lagi 1.2.1.1.1. Kemudian ada lagi sampai banyak itu. Jadi hanya dibatasin sampai 3 tingkatan saja untuk subbabnya ya. Kemudian untuk halaman, ini di bawahnya ada posisi halaman. Ini kita udah mulai masuk ke angka biasa ya, angka Latin, angka 1. Ini posisi setiap masuk bab utama, itu posisinya harus di bawah tengah, seperti ini. Setiap masuk bab, baik itu bab 1,
bab 2, bab 3 sampai bab 5, posisi penomoran halaman itu ada di bawah tengah. Ini seperti ini. Ya. Ini juga ukurannya juga sudah ada 12 × 1. Ya. Ini sudah ada sesuaikan dengan template-nya, kemudian juga sudah ada auto text tulisan Universitas Indonesia juga. Jadi diingatkan lagi untuk setiap masuk bab utama, bab 1, 2, 3, posisi halamannya ada di bawah tengah. Ya. Kemudian setelah itu halaman 2 atau halaman genap itu posisinya ada di pojok kiri atas. Ya. Jadi berubah ya. Halaman berikutnya, halaman 2 atau halaman genap itu posisinya ada di pojok kiri atas. Di sini. Ya, halaman 2 di sini. Kemudian selanjutnya halaman 3 itu posisinya ada di pojok kanan atas. Berubah ya. Mengapa demikian? Karena nanti ketika teman-teman mencetak skripsinya mulai dari mulai bab 1 sampai akhir, posisi setiap bab masuk bab utama itu ada di sebelah kanan ya. Jadi ketika buka itu pembahasan bab itu akan selalu berada di posisi sebelah kanan. Makanya kenapa penomoran ini akan dibedakan halaman pojok posisinya ya, pojok kiri atas dan pojok kanan atas. Karena nanti ketika dijilid bolak-balik posisinya akan ada di sebelah kanan jatuhnya ya, untuk yang halaman bab utama, dan juga penomorannya juga ada di pojok kiri atas dan pojok kanan atas. Seperti itu. Ya. Ingat sekali lagi untuk penomoran bab utama ada posisinya di posisi bawah tengah, dan ini harus halaman ganjil. Ingat ya, untuk setiap masuk bab utama penomorannya harus halaman ganjil dan posisinya ada di bawah tengah. Setelah itu ada posisi berikutnya, buat ngingetin lagi, halaman genap ada di pojok kiri atas, halaman ganjil ada di pojok kanan atas. Jadi gampangnya genap kiri atas genap, ganjil pojok kanan atas, seperti itu ya. Nah, tadi lanjutan lagi untuk penomoran. Kemudian untuk gambar tadi berikan keterangannya, untuk gambar posisinya di bawah ya, tulisan gambarnya, ini nama gambarnya, kemudian sumbernya. Tetapi untuk tabel berbeda. Untuk tabel itu diberikan keterangannya di atas tabel. Jadi bukan di bawah seperti gambar. Di tabel ditulis tabel nomor berapa, kemudian judul tabelnya apa, ini jenis hurufnya juga 12 biasa center. Ya, ini membedakan ya antara tabel sama gambar. Seperti itu. Nah, terkait untuk nomor halaman, bagaimana Pak apabila dari suatu pembahasan bab itu jatuhnya di halaman ganjil. Nah, jadi misalkan bab 1 atau bab 1 misalkan halaman atau bab 2 lah pembahasan terakhirnya ternyata halaman ganjil, sedangkan harus bab berikutnya harus halaman ganjil ya. Jadi nggak mungkin kan halaman ganjil dua-duanya atau ya seperti ini. Jadi kalau apabila ada suatu bab itu jatuhnya di halaman ganjil ya. Oh ini harus sambil. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada dari suatu bab di pembahasannya ada di halaman ganjil,
nanti diberikan halaman kosong tadi, betul ya ini ya. Nah, misalkan seperti ini nih. Halaman terakhirnya itu halaman 7. Halaman 7 dari pembahasan suatu bab. Kan untuk masuk ke bab berikutnya itu halamannya harus ganjil ya. Jadi diberikan halaman kosong. Ini seperti ini. Diberikan halaman kosong dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk pembahasan yang halaman terakhirnya ganjil itu diberikan lagi halaman kosong, tetap diberikan halaman Latin ya, tetap diberikan nomor halaman dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman pas menulis lagi di bab berikutnya itu otomatis akan masuk lagi halaman ganjil. Seperti itu. Itu untuk penomoran dan bab. Untuk bab itu diserahkan ke isinya ya, diserahkan ke dosen pembimbing masing-masing. Untuk penomoran nanti sudah saya jelaskan dan juga sudah sesuai dengan template ya. Jadi nanti tinggal bisa mengikuti template yang sudah ada. Kemudian untuk bab sih sudah, untuk bab ini. Kemudian untuk daftar pustaka juga. Untuk daftar pustaka sebentar. Untuk daftar pustaka juga sama karena posisinya harus ada di sebelah kanan ya, ketika buka hard copy itu ada di kanan, jadi harus tetap diberikan halamannya harus ganjil. Jadi seperti tadi ya, berarti di atasnya daftar pustaka itu ada kesimpulan dan saran. Berarti di pembahasan dari kesimpulan dan saran itu diberikan halaman kosong dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan, seperti itu. Jadi ketika masuk daftar pustaka itu akan masuk ke halaman ganjil. Itu. Ya, untuk daftar pustaka tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Ibu Tari bahwa menggunakan APA. Nah, di sini juga jangan lupa untuk pembuatan daftar pustakanya itu harus berurutan, berabjad. Jadi jangan sampai ada yang dimulai dari huruf B, kemudian loncat lagi ke D. Ini harus susunan berabjad dari mulai A, B, C seperti itu ya. Dan ini juga ada aturannya seperti itu. Tadi dari awal diambil dari jurnal, ketika tinggal di copy aja site-nya ya, citasinya nanti tinggal dimasukin sini, nanti tinggal diurutkan aja di abjad, harus berabjad daftar pustakanya seperti itu. Dan ini juga tetap ada tulisan autotext Universitas Indonesia, karena autotext Universitas Indonesia dimulai dari halaman abstrak sampai halaman terakhir. Nah, di template juga sudah ada sesuai dengan panduan, jadi sudah ada, nanti tinggal bisa mengikuti aja atau mengganti isinya aja. Jadi untuk autotext mulai dari halaman abstrak Indonesia sampai lampiran. Nanti di lampiran juga sama masih ada autotext Universitas Indonesia. Dan saya masuk ke dalam lampiran ya. Untuk itu juga tulisan penomorannya harus ganjil karena posisinya nanti akan ada di sebelah kanan ketika di hard copy-nya. Seperti itu. Ini juga sudah ada auto text-nya, jadi nanti teman-teman tinggal mengganti aja isinya untuk lampiran yang ini. Ya. Baik, untuk template skripsi tadi saya sudah sampaikan. Kemudian saya lanjut ke dalam template yaitu naskah ringkas. Untuk naskah ringkas juga nanti
ini ada file name-nya ya. Jadi file name itu teman-teman harus sesuai dengan apa namanya. Misalnya ada di sini juga sudah ada rename nama filenya tersebut ya, dari nama kemudian means skripsi, means FEB, min naskah ringkas. Demikian juga nanti skripsi juga seperti itu. Nah, ini adalah template naskah ringkas. Nah, ini template juga sudah ada ya di websitenya PSB, nanti tinggal di-download aja. Ini template naskah ringkas seperti ini. Jadi hampir sama seperti jurnal ilmiah, tetapi kalau di sini abstraknya kita ada dua, abstrak Indonesia dan Inggris. Ini seperti ini, dari mulai judul, jenis tulisannya, juga ukurannya, kemudian nama penulis, kemudian nama pembimbing. Nama pembimbing tidak perlu dicantumkan gelarnya ya. Jadi nama pembimbingnya aja, nama dosennya aja. Nama penulis, koma, nama pembimbing. Misal ada pembimbingnya dua, ya tulis dua-duanya. Kemudian di sini departemen apa, gitu kan. Manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi atau apa di sini. Kemudian juga alamat email. Kemudian alamat email teman-teman mahasiswa. Kemudian di sini ada tulisan abstrak. Kemudian setelah itu silakan di sini diketik abstrak Indonesianya. Abstrak Indonesianya di sini di aturannya ada hanya dibatasi 100 kata. Kemudian ada kata kunci bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada judul dalam bahasa Inggris ya, abstrak. Tapi dalam judul bahasa Inggris judul deskripsinya ini abstraknya dihilangkan aja kalau yang bahasa Inggris. Jadi abstrak Inggrisnya dihilangkan langsung aja ininya, Pak, abstrak judul dalam bahasa Inggris. Kemudian juga bawahnya juga sama isinya, dibatasin 100 kata, dan juga untuk kata kuncinya itu dibatasin hanya maksimal 5 kata kunci. Jadi biar tidak terlalu banyak kata kuncinya ya. Dibatasin hanya 5 kata kunci. Kemudian untuk isi dari naskah ringkas tersebut, itu silakan didiskusikan atau dibuat sesuai dengan kemauan dosen pembimbingnya saja. Jadi ini hanya sebagai contoh saja untuk isinya. Jadi isi naskah ringkas silakan disesuaikan saja atau didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kemudian untuk naskah ringkas maksimal 20 halaman, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti minta tolong diperbaiki untuk diunggahnya, karena dia hanya dibatasin 20 halaman dalam bentuk Word, dan juga kemudian ini sudah termasuk daftar pustaka. Jadi kalau misalkan daftar pustakanya banyak ya otomatis harus dimasukin semua di sini. Jadi isinya hanya mungkin sedikit ya isi daripada naskah ringkasnya. Jadi 120 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka. Nah, untuk naskah ringkas ini tidak perlu diberikan penomoran seperti di skripsi ya, tidak diperlukan penomoran halamannya seperti itu. Dan semuanya template juga semuanya sudah ada di websitenya PSB. Silahkan mengikuti aja di sini. Abstrak, kemudian tulisan abstrak, kemudian judul bahasa Inggrisnya, judul skripsinya dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini adalah formulir persetujuan. Nah, ini sama dosen pembimbing, salah satu dosen pembimbing. Nah, isinya seperti ini. Sebenarnya ini bisa ditulis tangan ataupun diketik juga bisa. Tidak perlu diketik ulang ya, maksudnya tidak perlu dibuatkan format yang baru sesuai dengan versi sendiri. Ini sudah ada
Jadi sananya tinggal mengikuti aja di sini, tinggal diisi aja. Tapi ini memang adanya dalam bentuk PDF ya, tidak bentuk dalam Word. Karena ini boleh tulis tangan ini. Karena ini hanya nanti akan diunggah di Uiana. Nah, kemudian di bawahnya isinya apa saja, dari mulai nama, kemudian juga nomor mahasiswa, kemudian nama dosennya ya, dosen pembimbing juga nanti disebutkan di sini, ada judul. Nah, untuk pilihan ini wajib di checklist, teman-teman mahasiswa ini wajib di checklist. Harus pilih salah satu, apakah dapat diakses di Uiana ataupun tidak dapat diakses. Di sini kalau misalkan tidak dapat diakses, ini ada keterangannya nih, tinggal dipilih apa yang menjadi alasan tidak dapat diakses. Misalkan karena akan misalkan diterbitkan di jurnal ilmiah, ya udah nanti tinggal di checklist yang tidak dapat diakses di Uiana, kemudian checklist lagi di sini, karena ini akan ditulis, sebutkan aja di sini, misalnya di Journal of Finance tahun berapa, walaupun itu belum terbit, tapi kira-kira akan diterbitkan, nggak apa-apa, ditulis aja nanti di sini. Apa nama jurnalnya segala macam, ya. Kemudian juga di sini diisi tanggal tahunnya, kemudian juga di sini tanda tangan dosen pembimbing, ini wajib untuk ditanda tangan, seperti itu. Ya, jadi ini isiannya wajib diisi semua. Baik, kemudian sekarang saya masuk ke dalam unggah Uiana. Nah, ini unggah Uiana, ini alamatnya di unggah Uiana ada di alamat ui.ac.id/unggah. Itu alamatnya ya. Jadi nanti teman-teman ketika udah selesai semuanya, tulisannya, skripsinya, atau laporan magang segala macam, harus diunggah di Uiana. Nah, ini alamatnya, kemudian tinggal klik unggah di sini. Kemudian pilih skripsi. Nah, ini tinggal diisi aja ini. Sebenarnya untuk yang teksnya tinggal copy paste aja ya, copy paste aja. Tetapi yang diunggah di Uiana ini adalah skripsi dalam bentuk Word ya, sesuai dengan aslinya. Kemudian naskah ringkas yang dalam bentuk Word 20 halaman dan juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini untuk berkas persetujuan naskah ringkas tinggal di sini. Kemudian yang lainnya tinggal diisi aja di sini. Di sini ada keterangannya, jadi betul-betul tinggal copy paste daripada deskripsi fisik, skripsi atau laporan magang studi mandiri yang teman-teman buat. Jadi tinggal diikuti aja di sini. Abstrak juga nanti tinggal diisi aja, bentuknya teks semua. Jadi yang diunggah file hanya tiga file yang diunggah di Uiana. Kemudian yang menjadi untuk yang dosen pembimbing, ini yang sering menjadi nih, kalau misalkan ada tanda bintang itu wajib diisi ya. Kalau misalkan tidak diisi nanti akan kembali lagi, maksudnya tidak akan sukses untuk unggahannya. Untuk pembimbing ataupun untuk penguji, apabila dosen tersebut belum ada namanya atau belum tercantum, silakan diketik aja belum terdaftar. Belum terdaftar seperti ini. Nah, jadi apabila ada dosen pembimbing ataupun pengujinya yang namanya belum ada di dalam daftar unggah, itu tidak, tulis aja belum terdaftar seperti itu. Karena apabila kita menuliskan dosen pembimbing ya, nah ini semuanya udah ada namanya di sini, ya, nama-nama dosen yang memang sudah, misal dosen pembimbingnya udah ada, jadi mahasiswa tinggal dipilih aja dosennya siapa yang menjadi pembimbing atau pengujinya. Pembimbing ya ini ada, tinggal namanya tinggal diketik aja di sini, seperti itu ya.
isinya juga ketik aja seperti itu. Karena di sini sudah ada semua di sini. Jadi yang jadi catatan saya kalau misalkan ada nama dosennya tidak ada, ketik aja tidak belum terdaftar seperti itu. Ya, untuk yang lainnya sih tinggal ini aja sih, tinggal copy paste aja sih dari skripsi teman-teman yang sudah dibuat seperti itu. Itu untuk yang lib unggah ya, lib unggah. Nah, kemudian juga saya coba di sini juga untuk untuk bebas pustaka UI ya. Jadi bebas pustaka UI juga di sini tinggal diisi formulirnya aja seperti ini. Alamatnya tadi sudah saya sampaikan. Alamatnya s.id/bebas pustaka UI. Nanti teman-teman tinggal diisi aja nih seperti ini formulirnya. Surat keterangan bebas pustaka UI ya. s.id/bebas pustaka UI. Tinggal diisi nama, NPM, kemudian emailnya harus email UI ya. Kemudian untuk jenjang pendidikannya S1, kemudian fakultasnya program studi, kemudian yang lainnya juga tinggal diisi aja. Nah ini biasanya maksimal biasanya 3 hari kerja. Nanti surat keterangan bebas pustaka UI ini akan dikirim ke email teman-teman. Nah di sini kan menuliskan alamat email ya, jadi email harus email UI. Jadi nanti akan bebas pustaka ini akan dikirim melalui email UI seperti itu. Nah, kemudian untuk unggah yang ada di PSB setelah teman-teman melakukan unggah Uyana, juga teman-teman untuk mengunggah skripsinya di dalam website-nya SFEB ya. Di sini alamatnya di sini s.id/FEB tas 1 tadi ada di slide saya ya. Nah ini isinya seperti ini. Nih teman-teman tinggal mengisi unggah aja di sini. Emailnya apa? Ini ya, nama lengkap, NPM, kemudian program studinya, judul, pembimbing, abstrak, kemudian tinggal di bawah. Nanti di sini karena ini sudah diisi, nanti tinggal diunggah aja di sini. Kemudian untuk penomorannya juga seperti ini. Ada penomoran untuk diunggah di PSB ya, di alamatnya tadi s.id/FEB tas 1 di sini. Dari nomor NPM, _ skripsi, _ tahun. Nah, seperti ini. Ini untuk unggah di untuk keperluan di pusat sumber belajar. Baik teman-teman, itu merupakan rangkaian mulai dari penulisan tugas akhir ya, sesuai dengan template panduan, kemudian juga jumlah skripsinya, kemudian naskah ringkasnya juga sudah, kemudian formulir persetujuannya juga sudah, kemudian unggah di UIAN juga sudah, kemudian juga unggah di pusat sumber belajar juga sudah. Jadi semua itu rangkaian yang memang harus dilakukan sama teman-teman mahasiswa ketika dari mulai menulis sampai dengan selesai, dari mulai sampai selesai dijilid sampai selesai diunggah. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Pembahasan terkait tadi sudah saya sampaikan ya, udah dari mulai awal, dari mana?
Dan tadi sudah ya, dari mulai yang template skripsi, kemudian naskah ringkasnya juga sudah, kemudian formulir persetujuan publikasi naskah ringkasnya juga sudah, kemudian unggah tugas akhir di UIANA, kemudian bebas pustaka UI juga sudah saya praktekkan, dan juga semua template sudah ada di websitenya PSB. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada yang pertanyaan, silakan dan juga di chat atau bisa langsung berbicara langsung. Ya, silakan yang raise hand tadi, Mbak Anissa atau Ya. ya silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Apakah ada kesempatannya. pertanyaan? Ya, halo, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Baik. Adi untuk kesempatannya dan juga Baik, kalau penjelasannya. memang tidak ada pertanyaan, semua template sekali lagi bisa nanti teman-teman bisa langsung download di alamat ini di pusat sumber belajar ya, di psb.feb.ui.ac.id. Kemudian juga Pak Dindin, maaf, ada pertanyaan ini Pak. baik, untuk nanti apabila ada terkait pertanyaan, nanti di sini juga ada saya sampaikan nomor WhatsApp-nya, silahkan nanti bisa di WhatsApp saja ya, bila ada yang ingin ditanyakan. Coba saya untuk menanyakan materinya. Baik, untuk materi itu sudah saya masukkan di dalam chat ya. Silakan untuk di-download untuk materi yang tadi saya sampaikan. Dan juga di sini juga saya sudah sampai juga ada nomor telepon, ada WhatsApp saya apabila nanti akan ingin konsultasi terkait format atau template tulisan apa skripsinya ya. Baik, untuk panduan citasi dengan APASEL apakah ada? Karena kalau tadi yang diberikan langsung berupa template daftar pustaka. Iya, mungkin waktunya nanti nggak cukup ya. Nanti semuanya sebenarnya ada panduannya ya, di panduan penulisan, nanti bisa nanti di WhatsApp saja. Nanti saya sampaikan teknis penulisannya seperti itu. Untuk panduan tugas akhir sesuai dengan SK Rektor juga ada di websitenya PSB ya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa langsung dilihat aja panduan terkait yang lebih teknisnya lagi, seperti tadi juga citasi dengan FPA style-nya juga atau MLA juga nanti ada di situ ya. Untuk cara penulisannya juga semuanya udah ada di situ. Untuk daftar pustaka biasanya akan mengupdate judul ya betul. Oh, ini ternyata ini banyak pertanyaan nih. Jadi saya coba
coba jawab satu-satu dulu deh. Ya. Baik, untuk materi saya coba udah masukin di kolom chat, mudah-mudahan udah bisa. Kalau emang tidak bisa masuk ke dalam kolom chatnya Zoom, nanti silakan WhatsApp saya aja, nanti saya kirim by WhatsApp ya. Seperti itu. Kemudian untuk citasi juga nanti saya sampaikan panduannya ya, nanti udah ada di SK Rektor dan juga atau tidak bisa mengambil di websitenya Pusat Sumber. Ya, nanti di situ ada panduannya sesuai dengan SK juga sudah ada. Kemudian untuk terkait bahasa Inggris, nah betul. Untuk terkait bahasa Inggris nanti di situ juga sudah ada template yang memang kita masih dalam proses penyempurnaan ya, karena panduan dari UI pun belum ada yang berbahasa Inggris, tapi minimal kita sudah coba buat yang panduannya, template-nya dalam berbahasa Inggris sesuai dengan contoh-contoh apa tuh nanti kita akan konsultasikan bahasanya dengan para dosennya. Nah, untuk yang tulisan bab, memang untuk chapter itu akan digunakan untuk yang berbahasa Inggris. Jadi untuk yang skripsinya menggunakan bahasa Inggris, silakan ditulis dengan tulisan chapter. Ya. Untuk yang skripsinya yang menggunakan bahasa Inggris, silakan menggunakan dengan pengganti tulisan bab dengan bahasa tulisan chapter seperti itu. Ya. Kemudian link materi belum masuk ya. Nggak apa-apa, nanti coba WhatsApp ke saya aja Mas, biar nanti saya kirim by WhatsApp ya materinya. Kemudian untuk Mbak Anissa, terkait penulisan daftar isi itu biasanya akan mengupdate judul subbab dan nomor halaman dengan isi dokumen keseluruhan. Apakah dibuat terakhir ketika sudah digabungkan? Ya, lebih baik seperti itu. Jadi kalau ditulis di awal nanti itu kalau misalkan dia dibuat dengan otomatis karena akan berubah-ubah ya. Dan juga itu kenapa kita buat template-nya secara terpisah dalam bentuk Word ya masing-masing ya. Jadi itu sengaja kita buat karena kalau misalkan digabungkan, dikhawatirkan nanti halamannya, khususnya halaman itu akan berantakan ya. Jadi tidak sesuai lagi dengan panduan, itu akan berantakan posisinya. Jadi nanti teman-teman dibuat di dalam Word sesuai dengan template yang ada di website, dibuat seperti itu. Awal cover sendiri, kemudian bagian awal sendiri, halaman Romawi sendiri ya. Kemudian bab juga sendiri. Nanti akan digabungkan, dibuat dalam bentuk PDF, nanti digabungkan sudah dalam file PDF. Jadi kalau apabila sudah dalam bentuk PDF digabungkan itu tidak akan berantakan halamannya. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan digabungkan di dalam satu file. Kalau satu file biasanya nanti halamannya akan berantakan, akan merubah template yang sudah ada seperti itu. Kalau untuk teknis misal penulisan daftar itu silakan aja dengan teknis sendirinya, apakah mau terakhir ataupun di awal juga, karena ini kita yang penting format tulisannya harus sesuai dengan yang panduan yang sudah saya sampaikan di awal seperti itu. Baik, apakah ada lagi pertanyaan terkait teknis? Tidak ada lagi pertanyaan. Tadi nomor WhatsApp saya juga sudah saya sampaikan ya. Silakan nanti silakan bisa konsultasi dengan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya terkait penulisan karya akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa semakin memperjelas ya. Jadi
tidak lagi mengedit di akhir ya. Kalau misalkan di akhir itu akan mendapatkan lagi usaha lagi ya, karena sudah di awal dibuat. Jadi diusahakan dari awal sudah dibuat sesuai dengan panduan ataupun template yang sudah kami berikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Yang belum isi daftar hadir, jangan lupa isi daftar hadirnya ya.